Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu wassahiru la haula wala quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insyaallah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan meluruskan pandangan-pandangan di luar sana tentang tasawuf. Ini perlu diluruskan karena banyak sekali di luar sana beranggapan bahwa ilmu tasawuf itu sesat, mengaku dirinya Tuhan. Sebenarnya bukan sesat, cuma saja akal pikir mereka lah yang tersesat karena dia belum memahami. Saudara-saudara, di dalam ilmu ma'rifat tasawuf bukan menjadi pintar, bukan menjadi Tuhan. Tetapi ketika seseorang mencapai ma'rifatullah, mengenal Allah, justru mereka semakin bodoh. Karena di situ akan menemukan ternyata kita ini tidak punya apa-apa. Yang mengenal itu bukan kita, tapi Allah itu sendiri. Semakin bodoh, bukan semakin pintar. Jadi kita jangan terlalu dibawa pikiran-pikiran negatif, menganggap orang tasawuf itu sesat. Bukan, pikiran kalian yang tersesat. Sekali lagi saya jelaskan, seseorang telah sampai atau ma'rifatnya sudah sampai kepada Allah, yaitu mengenal Allah. Justru disinilah kita menemukan kelemahan-kelemahan diri kita, bahwa sesungguhnya kita ini tidak ada. Yang ada itu hanya Allah semata. Allah itulah yang mengenal, bukan kita. Nah, ketika kita menemukan bahwa sesungguhnya kita ini tidak ada, yang ada hanya Allah, lalu bagaimana mungkin kita bisa mengaku tidak ada jalan insan itu mengaku Tuhan? La haula wala quwata illa billah. Kita ini tidak punya daya upaya. Lalu bagaimana jalan untuk mengaku Tuhan? Nah, ini luar biasa di dalam ilmu tasawuf. Justru yang mengaku insan itu Allah sendiri, bukan insan mengaku Tuhan. Coba kita perhatikan dalam hadits kursi, al-insanu sirri wa ana sirruhu wa sirri sifati wa sifati la khairi. Apa artinya?
insan itu rahasiaku, kata Allah. Akulah rahasianya. Perhatikan ini. Rahasia itu sifatku. Sifatku itu tidak lain daripada aku. Bukan insan yang mengaku Tuhan, tapi Tuhan itu sendiri mengaku sebagai insan. Subhanallah. Jadi kita hati-hati, saudara. Memang ya seperti beginilah realitanya. Penonton itu ya mudah sekali menyalahkan orang lain. Satu contoh, kalau kita menonton bola, kita di luar sibuk, penontonnya setengah mati. Tidak ada jalan insan mengaku Tuhan. Justru kita semakin bodoh. Makanya konten saya kemarin menjelaskan, kalau belum mencapai kebodohan, berarti itu belum sampai kepada Allah. Karena apa? Orang-orang sampai kepada Allah itu semakin bodoh. Ini luar biasanya ada yang disebut tasawuf. Kalau enggak ada tasawuf, kita enggak tahu. Tidak pernah mengenal namanya Tuhan. Cuma kita hidup seperti binatang aja, enggak tahu Tuhan. Luar biasa pencetusnya tasawuf ini. Apa sih arti tasawuf? Bahkan ada yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bertasawuf, padahal beliaulah yang paling bertasawuf. Yang disebut pewaris para nabi itu adalah orang-orang yang bertasawuf. Karena apa? Nabi itulah yang paling bertasawuf. Apa arti tasawuf? Perhatikan. Ini berkali-kali saya jelaskan di konten saya. Ta itu takwa. Sabar. Wara. Fana. Coba. Kalau dikatakan Rasulullah tidak bertasawuf, coba, siapa yang paling sabar? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang paling takwa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang paling wara? Rasulullah. Subhanallah. Siapa yang paling tahu fana? Rasulullah. Sedikit orang tasawuf itu sesat, mengaku Tuhan, bukan mengaku Tuhan. Justru mentiadakan segala sesuatu yang ada hanya Allah. Coba bayangkan. Bagaimana kita bisa mengaku Tuhan? Orang tasawuf itu memandang dirinya bodoh. Tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dia melihat dirinya tidak ada. La haula wa la quwata illa billah. Dari mana kita memahami, mengatakan bahwa orang tasawuf itu tersesat, mengaku dirinya Tuhan? Coba masuklah di dalam tasawuf. Kalau saudara ingin mengalami Tuhan, seperti apa nikmat?
mengalami Tuhan itu, masuklah ke dalam. Ketika saudara masih di luar, hanya suka menyalahkan, justru saudaralah yang tersesat. Memang orang-orang tasawuf memahami sekali apa itu syariat. Tapi syariat tidak memahami apa itu tasawuf. Memang ada perbedaan pandangan. Contoh saja ini. Ini begitu luar biasanya ini. Cara memandang antara syariat dan hakikat. Ini baju saya. Iya. Ini kalau syariat, apa ini? Pasti dia mengatakan baju. Ya sudah selesai, baju. Orang tasawuf juga tahu bahwa ini baju. Tapi orang tasawuf melihat bahwa di dalam baju itu ada benang. Kalau enggak ada benang, enggak mungkin ada baju. Dan orang tasawuf memahami bahwa di dalam benang itu ada kapas. Kalau tidak ada kapas, tidak mungkin ada benang. Ini cara pandang orang-orang tasawuf. Jadi orang ma'rifat ini, orang syariat ini cara pandangnya hanya sesaat, tidak kekal. Ini baju, betul baju. Kita juga tahu ini baju. Tapi baju ini yang nyata di situ adalah benar. Baju itu hanya bentuk. Bentuk itu tidak kekal. Hancur. Masa enggak di logika mereka ini seperti ini? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.